Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa saya di malam hari ini saya pengen ngajak sedulur-sedulur saya di channel ini untuk ngobrol santai ya teman-teman, dan spesial saya ucapkan salam seduluran buat para sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, beberapa saat ini memang konstelasi politik di negara kita mulai naik ya, karena memang untuk saat ini udah jelas ada dua capres resmi, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, yang insya Allah akan maju di Pilpres 2024 nanti. Satunya lagi masih belum pasti sepertinya ya, kemungkinan Prabowo Subianto akan menyusul ya. Insya Allah ada 3 ya teman-teman. Nah balik lagi dalam perjalanannya seperti biasa lah. Kalau ada calon tentunya kedepannya calon ada promosi, ada kayak semacam orang dukung mendukung gitu kan. Dan selain dukung mendukung juga ada yang antagonis kadang-kadang kan, kemudian saling menyerang atau mendiskreditkan lawan politiknya, kemungkinan gitu kan, walaupun bukan secara langsung antar capresnya, tapi mungkin daripada para simpatisan dan para pengikutnya gitu kan. Nah kalau kita lihat memang akhir-akhir ini juga masalah dukung mendukung nih sudah mulai naik konstelasinya gitu kan. Memang menuju 2024 ya kayaknya sebagian orang bilang jauh, cuman kalau menurut saya juga semakin hari-harinya itu semakin dekat ya, karena memang hari-harinya itu tampaknya kalau sekarang cepat sekali gitu kan. Nah kalau kita mau lihat gitu kan, kadang-kadang memang dalam dunia perpolitikan sekarang tuh banyak, nggak cuma saling dukung mendukung, yaitu kadang-kadang ada saling menyerang ya, saling mendiskreditkan. Dan yang saya sayangkan kadang-kadang memang di tempat kita banyak juga tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh politik yang memang udah terkenal, yang udah populer, kadang-kadang juga kurang bisa menahan ya gitu kan, untuk nggak mengeluarkan yang ya mungkin pernyataan-pernyataan yang mungkin kadang-kadang agak keras atau agresif gitu kan. Tapi itu wajar, memang di dunia yang demokrasi saat ini ya diperbolehkan gitu kan, selama nggak melanggar hal-hal yang yang melanggar hukum gitu kan. Nah kalau melihat dari itu, sebetulnya kalau saya sendiri sih sangat salut, sangat kagum sama Anies Baswedan. Seperti yang kita tahu, beliau itu mulai mencapres di Pilgub ya, pilihan gubernur di Jakarta, DKI Jakarta, juga udah banyak yang pihak-pihak yang mendiskreditkan beliau, menyerang beliau, yang selalu dikaitkan dengan organisasi Islam garis keras dulu kan, kemudian dikaitkan dengan politik identitas gitu kan, ya itu banyak kan. Dan kemudian memang dibuktikan sama beliau nggak, selama beliau menjabat jadi gubernur nggak terbukti gitu kan. Sekarang pun masih banyak yang isu-isu yang tentang beliau kan, yang sebetulnya saya anggap agak negatif gitu kan tentang beliau. Mulai beliau jadi capres ya, mulai dicapreskan oleh Partai Nasdem. Banyaklah seperti kasus Formula E gitu kan, yang memang isu-isunya kesana sini, terus seperti dikatakan beliau punya hutang lah gitu kan. Terus banyaklah, kalau saya lihat-lihat di komen di konten saya, kadang-kadang banyak yang memang mendiskreditkan beliau gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau saya lihat beliau itu sangat sabar, bijaksana, itu nggak pernah kayaknya beliau menjawabnya dengan agresif ataupun dengan yang menyerang lawannya gitu kan. Artinya lawan orang menyerang dia nggak balas dengan serangan juga gitu kan. Itu salah satu nilai positif yang saya lihat, saya pelajari dari beliau ya gitu kan. Saya salut gitu kan. Dan kalaupun beliau mau mengkritik kan, kritiknya itu juga susah, apakah itu kritik gitu kan yang jelas ataukah sindiran gitu kan. Tapi sifatnya dia itu kan jaga etika gitu kan, jaga sopan santun gitu kan. Memang luar biasa beliau itu. Kalau kita lihat pernah beliau itu kan sepertinya kritik ke arah kondisi tertentu di negara kita kan, ketika beliau membaca sebuah buku, dipoto lagi di pinggir pantai atau di tempat dia istirahat, lagi membaca bukunya judulnya How Democratic is Died gitu kan. Ya kayaknya biasa aja, tapi sebetulnya itu juga dalam gitu kan. Kalau orang yang intelektualitasnya tinggi gitu kan, ngerti arahnya kemana gitu kan.
akan paham gitu kan. Tapi orang yang mungkin disindir pun juga susah, karena itu kan memang dikatakan nyerang siapa juga enggak gitu kan, apakah dia protes ke siapa juga enggak, cuman itu memang pintar dia, itu gambarannya itu santunnya bagus lah gitu kan, cara dia itu mengkritisi suatu kondisi itu bagus banget tuh kan. Belum lama ini juga dia dipotret Anies Baswedan lagi di kursi duduknya, kursi malasnya lagi baca buku tuh, judul bukunya Navigating Big Debt Crisis gitu kan. Ya sekedar kayak orang nggak tahu, kayaknya sekedar baca buku mungkin dia gitu kan. Bahkan juga bahasanya dalam bahasa Inggris gitu kan, tapi mungkin orang-orang tertentu mungkin juga ada yang merasa tersindir atau tersinggung, tapi juga kan ngarahnya Anies Baswedan juga nggak nyindir, nggak nyerang siapapun gitu kan. Jadi mirip kalau dia itu cara pola-pola beliau itu untuk memprotes kondisi tertentu itu sebetulnya mirip kalau tokoh dulu itu tokoh dari populer di India yaitu Mahatma Gandhi gitu. Mahatma Gandhi itu juga mirip-mirip seperti itu walaupun tipenya lain. Jadi kalau yang lain tuh dulu melawan pemerintahan kolonialis Inggris waktu itu, yang waktu itu zaman kolonialisme ya di Belanda nggak saya. Mahatma Gandhi itu perjuangan politiknya beda ya. Dia disuruh nggak mau gitu kan, diperintah sama pemerintah kolonial dia juga nggak mau, diem aja dia, ditanya nggak mau jawab, diajak komunikasi nggak mau gitu kan. Disuruh kerja sama pemerintah Belandanya, pemerintah kolonialnya juga nggak mau gitu, diajak transaksi jual beli nggak mau gitu kan. Tapi ngelawan juga enggak, akhirnya yang seperti itu juga susah kan gitu kan. Tuh, jadi memang sebenarnya kalau kita arif, kita itu open mind, sebenarnya kalau kita lihat di diri Anies Baswedan tuh masih banyak sekali yang memang bisa kita pelajari dan kita lihat segi-segi positif dari kearifan beliau gitu kan. Terlepas dari itu ya kita cuma bisa berharap mungkin di Pilpres 2024 nanti semuanya berjalan lancar dan negara kita mendapatkan pemimpin yang memang kompeten di bidangnya ya, di tempatnya, the right man on the right place gitu kan. Siapapun itulah teman-teman gitu kan. Kalau kemudian mungkin dari kita berharap salah seorang dari yang kontestan yang ada menang, ya wajar-wajar aja karena memang negara kita adalah negara demokrasi. Begitupun saya, dan saya pun cuma bisa berharap, bisa berdoa gitu kan, agar tokoh yang mungkin saya idolakan bisa menjadi pemimpin Indonesia di masa depan itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah yang terpenting kan gitu kan. Walaupun seluruh manusia dan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang Subhanahu wa taala yang lainnya berusaha untuk menahan sesuatu itu, suatu suatu hal yang mau diturunkan ke Allah pada hambanya gitu kan. Ketika Allah mau berkehendak untuk menurunkannya, semua makhluk ciptaannya berkumpul berusaha untuk menahan apa yang mau diberikan Allah pada hambanya tersebut, nggak akan bisa gitu kan. Artinya memang ya kita berusaha, berdoa dan berusaha, semoga tokoh yang kita idolain nanti bisa, yang kita harapkan bisa sukses ya gitu kan. Dan sukses itu tentunya mutlak perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala dan perlu perlindungannya gitu kan. Itu aja teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Assalamualaikum.